Baik, rekan-rekan sekalian, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan malam ini, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, kita dapat mengikuti kegiatan Kamu aja deh. perkuliahan untuk mata kuliah pemikiran politik Islam. Dan kebetulan ya untuk malam eh, ini untuk kelas B ya ini ya, untuk kelas B dan juga kelas D kalau nggak salah ya, kelas D. Jadi untuk perkuliahan minggu ini yang juga merupakan perkuliahan perdana, saya coba untuk digabungkan terlebih dahulu ya. Kita lihat kondisi nanti untuk minggu depan apakah tetap digabung ataukah eh, per kelas. Tapi memang kalau daring sesungguhnya lebih enak digabung ya, selama kapasitas Zoom meetingnya memang memungkinkan ya, memungkinkan eh, untuk memuat keterlibatan rekan-rekan dalam perkuliahan ini. Nah, eh, memang sebenarnya untuk perkuliahan ini sesuai dengan yang dijadwalkan eh, dilakukan secara daring ya. Kalau Kalau dijadwal di jadwal Kalau di jadwal rekan-rekan itu tertulisnya daring ya biasanya. Di jadwal yang ada dibagi ke rekan-rekan gimana? ya Pak, Daring kalau Pak. di KRS tertulis daring Pak. Oh ya. Jadi kebetulan memang eh, jurusan ilmu politik memiliki keterbatasan dalam tempat dibandingkan daya tampung mahasiswa ya. Sehingga ada beberapa mata kuliah yang digelar secara daring sehingga memang tidak tidak memiliki kelas secara fisik gitu ya. Kalaupun nanti kita luring mungkin saja, tapi dengan menyesuaikan ruangan yang tidak terpakai atau yang tidak dipakai oleh mata kuliah yang lain. Sedangkan memang jadwalnya sudah sudah penuh ya, sudah padat. Nah, jadi kita lihat kondisi saja dan waktunya pun nanti setiap minggu kita menyesuaikan saja lah kalau kalau daring ya, menyesuaikan yang bisa eh, saya sebagai pengampu dan juga rekan-rekan tentunya eh, sebagian besar atau hampir semua tidak bentrok ya dengan perkuliahan daring yang lain gitu. Karena yang daring juga tidak hanya ini ya, ada beberapa mata kuliah yang memang dilaksanakan secara daring gitu. Nah, ini terkait dengan teknis perkuliahan sehingga memang saya juga secara teknis membutuhkan adanya eh, grup ya, grup komunikasi dan sudah dibuatkan oleh ketua kelas masing-masing, baik kelas B maupun kelas D. Fungsinya yaitu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan perkuliahan ini karena sebagian besar dilaksanakan secara daring ya, secara daring dan eh, pelaksanaan kuliah daring ini waktunya juga kondisional dan menyesuaikan. Jadi belum tentu misalnya minggu depan hari ini juga hari ini Rabu ya, hari Rabu juga ya. Tapi kemungkinan besar kalau saya tidak ada kegiatan ataupun mungkin juga kita sedang uji coba dulu apakah malam ini juga ada yang kuliah daring yang bersamaan. Nanti kita akan lihat ya. Kalau malam ini tidak ada kuliah daring yang bersamaan, yang bentrok, nah mungkin juga teknis Zoom-nya juga ada yang memakai rekan-rekan dosen lain mungkin akan menyesuaikan lebih lanjut gitu ya. Nah, selama tidak ada
kendala itu, saya kira kita akan gelar perkuliahan ini setiap hari Rabu ya secara daring. Nah, itu. Nah, mengenai sengaja saya gabung untuk perkuliahan daring ini supaya lebih efektif satu kali penyampaian dan juga supaya diskusi-diskusi itu lebih terbuka ya, lebih terbuka karena lebih banyak orang gitu. Lebih banyak orang, forumnya ini diikuti setiap perkuliahan kurang lebih 75 sampai 80 orang. Dua kelas ya secara langsung sehingga dapat lebih efektif proses penyebaran pengetahuan dan juga eh, materi-materi perkuliahan ini. Termasuk juga apa namanya nanti memudahkan ya, mengefektifkan untuk penyampaian materi. Memudahkan juga bagi saya untuk penyampaian materi tidak mengulang-ulang materi yang disampaikan. Kecuali kalau memang dilakukan secara luring, tentunya kapasitas ruangan tidak tidak memungkinkan untuk digabung gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, untuk perkuliahan malam ini memang saya tidak akan secara eh, full ya menyampaikan materi karena memang jadwalnya untuk perkuliahan pertama ini saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan teknis-teknis ya. Teknis-teknis perkuliahan ini ke depannya seperti apa, kemudian juga mungkin ada beberapa hal yang kita dapat sepakati ya terkait dengan perkuliahan ini, termasuk juga materi-materi yang akan saya sampaikan nantinya, kemudian profiling dari perkuliahan ini bagaimana, termasuk juga eh, seperti apa nanti proses penyampaiannya, metodenya bagaimana ya, penugasan, UTS, UAS, dan lain sebagainya, penilaian termasuk di dalamnya. Ya, itu yang perlu diketahui supaya rekan-rekan dapat menyesuaikan ataupun dapat membuat strategi-strategi eh, secara pribadi ya ataupun kelas di dalam mengikuti perkuliahan ini supaya lebih enak, nyaman dan juga eh, dapat lebih optimal ya dalam menyerap dan juga mengikuti perkuliahan ini. Nah, saya sudah membuatkan dokumen kelengkapan perkuliahan ini. Terlihat nggak ya? Tampilannya terlihat nggak? Terlihat, Pak. Ya, oke. Ini merupakan dokumen kelengkapan mata kuliah pemikiran politik Islam yang dimodifikasi dari semester sebelumnya yang sudah diikuti oleh kakak tingkat Anda. Coba saya bertanya dulu, ini mas semester berapa ya? Semester 4 atau semester 6 ini? Semester 4, Pak. Semester 4, Pak. Oh, semester 4 ya. Jadi secara praktis semester 4 baru pertama kali ketemu saya. Semester kemarin kelas Atau Semester pernah? 3 pernah. Semester 3 pernah ketemu, Pak. di mata Semester kuliah 3 kajian mata kuliah apa? politik, kajian partai Semester politik, 3 Pak. di kajian partai politik. Oh, pernah ya bertemu saya juga ya. Kajian partai politik ya. Kemarin ya, semester kajian ke partai politik kemarin. Iya, Cuman Pak. kayaknya saya masuk cuman beberapa kali ya partai politik. Wah, Iya, Pak. terakhir ya gimana? Iya, betul, Pak. Ya, ya yang saya ampu langsung itu kalau tidak salah kelas C kalau nggak salah. Ini kelas B ya. Tapi banyaknya membuat membuat tulisan jurnal kemarin itu ya. Oke ya, jadi saya tidak usah intinya saya tidak usah kenalan gitu ya. Rekan-rekan sudah kenal kan sebenarnya. Karena kalau dengan semester 2 saya setiap kuliah itu kenalan dulu ya karena saya baru mengampu semester semester 2 gitu ya. Nah, baik kalau semester 4 saya kira juga rekan-rekan sudah mulai
paham lah ya bagaimana penyampaian. Walaupun semester 4 ini masih menggunakan sebagian besar ya metode yang digunakan masih dominan menggunakan sistem ceramah dan eh, metode juga yang digunakan menggunakan studi kasus gitu ya, masih relatif agak jarang yang menggunakan base learning ya atau project ya, project based learning ya. Ya walaupun mungkin beberapa rekan pengajar ataupun dosen sudah ada yang menggunakan seperti itu. Baru semester 5 ke atas rekan-rekan sudah banyak menerima mata kuliah yang menggunakan project based learning gitu ya. Nah, ini ya dokumen kelengkapan yang mungkin juga dapat dipelajari secara langsung oleh rekan-rekan karena selepas perkuliahan ini saya akan membagikannya melalui grup WA masing-masing yang sudah dicatat ya. Jadi untuk perkuliahan pemikiran politik Islam ini ya, perkuliahan politik Islam ini saya berdua dengan Pak Hendra ya, Pak Hendra Gunawan. Dan untuk UTS, untuk pertemuan sekarang sampai UTS, Pak Hendra Gunawan memegang kelas A dan kelas C ya, sampai UTS. Sedangkan saya sebaliknya memegang kelas B dan kelas D. Baru setelah UTS, nanti saya sebaliknya gitu ya, memegang kelas A dan kelas C. Dan begitu pula dengan Pak Hendra, nanti bersama-sama dengan Anda. Jadi disilang lah begitu ya, disilang supaya rekan-rekan ada perspektif baru, tidak hanya apa namanya itu eh, dari saya ataupun dari Pak Hendra saja. Nah, tetapi di dalam prakteknya nanti melihat kondisi ya, melihat kondisi yang ada karena ini juga terkait dengan teknis perkuliahan, melihat apakah Pak Hendra nanti ada yang bentrok dengan mata kuliah yang lain di jadwal pemikiran politik Islam, tentunya akan menyesuaikan nantinya. Bisa saja saya berlanjut bersama teman-teman sampai UAS ya nantinya. Tapi sementara saya dengan Pak Hendra sudah membicarakan ini bahwa untuk sementara idealnya nanti digilir lah setelah saya sampai UTS. Kemudian setelah UTS nanti Pak Hendra memegang kelas B dan kelas D dan saya kelas A dan kelas C. Nah, tapi kembali lagi nanti seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini akan tergantung kepada jadwal saya yang lain ya, karena ini banyak yang bentrok juga ya jadwalnya. Banyak yang bentrok. eh, Jam ini juga tadi sebenarnya jam 3 ya, jam 1 ya. Jam 1 saya tadi bentrok juga dengan teori politik sesungguhnya. Jadi tidak bisa dilaksanakan kuliah daringnya di jam yang tepat sesuai dengan yang tercantum di dalam SIMAK ya. Nah itu pemberitahuan saja, informasi supaya rekan-rekan dapat mempersiapkan, menyiapkan sedini mungkin dan mempelajari teknis-teknis ini supaya rekan-rekan dapat lebih nyaman dan menarik gitu ya, tidak tidak tertekan ataupun mungkin juga tidak apa namanya nantinya tidak kontraproduktif ya dengan jadwal perkuliahan rekan-rekan yang lain gitu. Nah, itu ya terkait ini. Dan juga nanti secara teknis di dalam perkuliahan ini saya akan tentunya memberikan materi-materi selain ceramah juga nanti ada materi yang akan saya bagikan ya dalam bentuk slide slide eh, PowerPoint ya supaya dapat memberikan eh, apa namanya eh, apa sebagai tambahan literatur gitu ya. Nah, sebagai tambahan literatur untuk dibaca-baca setelah perkuliahan selesai atau mungkin juga dapat dikritisi lebih lanjut oleh rekan-rekan
ya, sehingga dapat didiskusikan dalam perkuliahan selanjutnya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya, atau dapat didokumentasikan ya sebagai bahan-bahan kajian ataupun literatur ketika rekan-rekan nanti mungkin saja ada yang mengambil skripsi dengan studi pemikiran politik Islam. Dan saya memberikan tugas tambahan kepada ketua kelas masing-masing, dalam hal ini ketua kelas B dan ketua kelas D. Ada kedua-duanya? Hadir nggak? Ada Pak hadir. Oke ya, ketua kelas Hadir, Pak. B dan ketua kelas D untuk mencatat setiap perkuliahan absensinya. Silakan saya percayakan kepada rekan-rekan, tentunya dengan eh, kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, artinya silakan saja metodenya seperti apa. Apakah mungkin rekan-rekan punya atau ketua kelas rekan-rekan ya punya metode tertentu untuk mengecek kehadiran itu supaya tidak hanya hadir gitu ya, tidak hanya hadir ataupun misalnya lewat screenshot di pertemuan pertama, tetapi dapat memastikan bahwa kehadirannya setidaknya 95% atau 100% dari setiap pertemuan itu. Ya, kecuali mungkin ada konfirmasi-konfirmasi lain seperti misalnya jaringan dan sebagainya, itu saya berikan berikan kewenangan ya dalam konteks ini kepada ketua kelas masing-masing. Silakan selama ada bukti pertanggungjawaban bahwa benar-benar yang bersangkutan hadir, tentunya harus dihadirkan. Tetapi jangan juga mereka yang sebenarnya tidak hadir tapi dihadirkan. Nah ya, jadi saya juga punya metode untuk mengecek itu. Tapi saya persilakanlah kepada ketua kelas masing-masing untuk menggunakan metode-metode tertentu, apakah memonitor melalui eh, apa Zoom-nya masing-masing ya, atau apa email yang masuk di dalam kelas ini seperti apa? Saya kira ada metodenya supaya metode itu tepat. Jadi jangan sampai Anda yang rajin sering mengikuti perkuliahan ini dirugikan dengan teman-temannya yang jarang masuk tapi hadir. Jadi tetap keadilan itu di, diperhatikan dan diingat juga ya. Nah, ini saya baru baru sampaikan juga kepada Anda bahwa perkuliahan ini direkam full ya. Dari menit pertama sampai menit terakhir ini proses perkuliahan ini direkam semuanya. Dan setiap perkuliahan update-nya nanti akan saya masukkan ke YouTube channel saya. Jadi mana yang aktif, mana yang tidak, itu pasti akan ketahuan, ya, akan ketahuan. Siapa yang hadir juga sebenarnya real time ininya apa progresnya ada ya, ada di catatan di sini siapa yang karena kan saya bisa mengecek setiap saat. Ini seperti ini ya caranya, bisa ngecek siapa saja yang hadir, siapa yang keluar masuk ya. Keluar masuk dalam konteks mungkin sengaja ya, keluar masuk sengaja gitu ya dari perguruan ini, kecuali kalau mungkin jaringan. Kalau jaringan kan beda lah, terlihat ya, tidak akan keluar masuk dalam konteks sengaja gitu ya. Nanti dia kalau terputus itu kan tidak apa-apa ya kalau terputus dikarenakan memang jaringan gitu. Ya gimana lagi itu kan teknis, bukan keinginan dia. Tapi ya, saya melihat pengalaman saya dalam Zoom itu memang ada beberapa kelemahan yang tentu saja ya tidak masalah lah ya kelemahan itu karena juga saya sudah mempertimbangkan dalam penilaian. Termasuk bahkan yang dimaksud dengan partisipasi kelas itu yang ada nilainya cukup besar, yaitu 25% ya nanti, itu tidak hanya berbicara ya. Saya salah satunya berbicara ya, menyampaikan pendapat, ide, gagasan, dan sebagainya, tetapi juga proaktif rekan-rekan di dalam perkuliahan ini misalnya dengan menyalakan eh, kamera ya, dengan menyalakan kamera
Itu kan memperlihatkan kepada saya bahwa Anda kan serius gitu sambil mendengarkan sehingga ada ada apa namanya pendekatan supaya saya bisa melihat bahwa Anda tuh benar-benar serius kuliah ini. Partisipasi kelasnya berarti baik gitu ya. Nah, artinya saya tidak akan menyuruh Anda lah untuk membuka videonya atau kamera masing-masing. Silakan saja dikondisikan. Kita saling menghargai saja lah ya. Eh, Walaupun ini melalui Zoom, tapi saya akan memantau mana yang mahasiswa yang serius, mana yang mungkin asal masuk gitu ya. Mana yang asal masuk ataupun mungkin masuk saja ke Zoom, tapi setelah itu ditinggal misalnya dan sebagainya. Nah, nanti ada beberapa segmen yang mungkin saja saya akan mengecek bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar-benar hadir real atau tidak gitu ya. Ya, jadi setiap setiap beberapa menit sampai sambil menyampaikan kuliah, saya sambil mengecek Anda ini bicara ini. Nih. Nah, itu mana yang menyalakan kamera dan mana sebagainya gitu ya. Mana yang mungkin juga ya hanya sekedar hadir, hanya sekedar ada. Kalau hanya sekedar ada ya jangan harap juga nilai Anda menjadi sangat baik nantinya. Ya mungkin hanya sekedar nanti nilainya juga. Jadi saya harapkan dalam proses perkuliahan ini Anda jangan hanya sekedar mengikuti perkuliahan ini, tapi coba Anda tunjukkan ya, Anda tunjukkan bahwa Anda eh, cukup punya perhatian lah gitu ya. Ya, kita saling menghormati karena saya juga meluangkan waktu, sama-sama saya bertugas ya, berkewajiban untuk menyampaikan perkuliahan ini. Anda juga berhak Anda untuk mendapatkan perkuliahan ini, tapi kita walaupun melalui media daring ini tetap saling menghormati. Jadi eh, apa namanya? Jangan sampai saya ngebablang seperti ini. Anda mungkin hanya sekedar masuk saja gitu ya, sekedar masuk kemudian ditinggal. Nah, seperti itu. Nanti saya ada metode-metode lah untuk mengeceknya. Dan sudah terlihat biasanya di dalam partisipasi kelas, kemudian dan juga nanti di ujian juga akan terlihat ya mana yang apa namanya serius ataupun tidak. Jadi termasuk juga ujian ya. Jadi penilaian itu coba ke halaman langsung ke halaman penilaian. Ah, jadi teknis-teknis aja dulu lah sekarang ya untuk pertemuan ini. Di, di penilaian ini cukup tebal juga ya. Ini kelengkapan ini karena di dalamnya ada RPS, rencana pembelajaran studi, ada penilaian. Jadi penilaian itu ada 4 hal ya. Yang pertama itu adalah absensi dan partisipasi kelas itu 25%, kemudian UTS itu 30% ya kalau nggak salah. Hampir sama itu antara UTS dan UAS kalaupun beda UTS itu 35% atau 30% ya. Saya udah buat sebetulnya halaman berapa? Halaman 36 kalau nggak salah. Nah, ini nih. Hmm, terlihat nggak ya oleh Anda? Nah, ini nih penilaian ini. Nah, jadi ini ada tugas dan absensi ya. Tugas dan absensi. Itu 20%. Kemudian keaktifan di kelas ini 10%. Ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 40% ya. Di ujian akhir semester memang agak besar di rencananya untuk perkuliahan sekarang karena nanti akan ada penugasan ya akan ada penugasan kelompok yang rencananya yang mereview tulisan pemikir Islam di abad modern di kontemporer ya kontemporer. Nah, tetapi juga jangan diremehkan mengenai absensi dan keaktifan di kelas karena biasanya ini sangat membantu sekali ya. Kalau digabung keduanya menjadi 30%. Jadi sangat membantu eh, dalam
pengalaman saya biasanya mereka yang UTS-nya mungkin agak kecil, ketika ditugas dan keaktifan kelas absensi ini bagus, biasanya terbantu ya, bahkan tetap dapat dapat mendapatkan maksimal nilai maksimal atau nilai A gitu. Ya artinya penilaian itu saya punya standar penilaian yang tidak bisa diganggu gugat ya. Eh, Tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa diperjualbelikan nilai itu. Tidak tidak apa namanya, tidak ada kepentingan-kepentingan lain selain yang dapat memberikan nilai itu adalah dari kerja keras Anda sendiri. Itu penting ya, penting. Jadi jangan ada anggapan bahwa Anda kuliah kurang serius tapi ingin mendapatkan nilai B atau nilai A. Ya, itu tidak bisa ya. Tapi kalau Anda kuliah serius, diperlihatkan ataupun terlihat oleh saya bahwa Anda memang mendapat layak untuk mendapatkan nilai A, ya saya pasti akan berikan nilai itu ya. Mudah lah bagi saya mah. Saya kan tangan saya kan hanya memfasilitasi saja. Jadi yang memberikan nilai itu sesungguhnya Anda sendiri. Ya, kita punya integritas dan independensi ya. Jadi FISIP itu memiliki track record yang baik. Ya, saya berbicara FISIP ya. Tidak tahu, saya tidak akan berbicara di luar FISIP karena saya mengetahui saya di FISIP Unsil ini sudah hampir 20 tahun ya. Saya 19 tahun di FISIP ini. Eh, Awal-awal FISIP ini masih swasta, masih sulit segala macam. Bahkan saya tuh pernah mengajar mahasiswa, itu pernah mengajar mahasiswa satu orang. Jadi kakak tingkat Anda itu golongan pertama dulu ya, yang kelompok apa namanya, mahasiswa angkatan pertama gitu ya. Parino itu mahasiswa angkatan pertama tuh Parino, yang jadi dosen Anda itu Parino ya. Itu mahasiswa saya itu Parino tuh dulu, yang sekarang jadi dosen FISIP. Nah itu sampai saya mengajar itu satu orang ya. Karena jumlah semuanya pun hanya 10 orang yang ada itu. Karena tidak hadir, ada yang sakit, ada yang segala macam, itu pernah saya mengajar mahasiswa itu satu orang. Ya ngobrol-ngobrol aja kuliahnya. Tapi di kita tidak pernah ada masalah dalam persoalan penilaian. Jadi saya menilai bukan karena persoalan kedekatan ataupun pertimbangan-pertimbangan lain selain ini ya. Selain ini. Jadi parameternya itu adalah ini, tugas dan absensi, keaktifan di kelas, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Jadi termasuk ini juga saya mengharapkan ketua kelas ini memang banyak tugasnya nih kalau di masa kuliah saya nih. Mengaktifkan ketua kelas. Ketua kelas itu mencatat juga yang berbicara ya, yang berbicara di setiap pertemuan ya. Nah, tentunya ketua kelas juga karena membantu saya dalam proses perkuliahan itu ada nilai lebih untuk ketua kelas karena membantu kelancaran dari perkuliahan ini. Saya tentunya harus mengapresiasi proses kelancaran ini, salah satunya dibantu oleh ketua kelas masing-masing. Ya, tentunya ada penilaian lebih untuk ketua kelas jika memang memperhatikan ini ya, ya ibarat asisten saya lah gitu. Ya, syukur-syukur kan Anda jadi dosen di sini. Ya. Nah, sekarang nanti besok tuh ada yang lolos CPNS ya, yang kakak tingkat Anda. Jadi selain Parino, nanti akan ada lagi dosen baru PNS yang lulus seleksi yang merupakan kakak tingkat Anda ya. Salah satu alumni kita. Ya itu kebanggaan karena dia mencalon dia apa namanya, mendaftarkan diri sebagai dosen dari jalur umum ya. Jadi artinya dia dapat bersaing dari rekan-rekan eh, yang ingin masuk ke sini yang notabene alumni dari UGM, dari UI ya. Ininya itu saingannya itu, tapi dapat bersaing dan masuk gitu ya. Sudah dipastikan masuk ya, tinggal menunggu waktu aja lah. Mungkin sedang pemberkasan sekarang ya. Ada CPNS dari alumni kita yang masuk. Rekrutmen 6 orang apa 7 orang kemarin itu. Dari 6 orang atau 7 orang itu salah satunya ada yang dari alumni kita. Nah, jadi harus dimanfaatkan juga untuk pengalaman-pengalaman.
Karena kalau dosen itu kan harus ada jam terbang ataupun harus jadi asisten dulu. Saya juga jadi asisten dulu setahun ya. Jadi asisten Pak Edi saya dulu setahun, almarhum Pak Edi. Walaupun ASN, dosen itu harus jadi asisten dulu masuknya. Nah, tapi kalau Anda pernah jadi asisten, bisa saja mungkin asistennya sejak mahasiswa. Jadi tinggal minta surat keterangan pernah jadi asisten ke dosen yang mengampu Anda, yang membimbing Anda. Jadi intinya harus banyak komunikasi lah. Kalau mungkin di antara Anda ada yang berminat jadi dosen, tapi kan tidak semua berminat jadi dosen ya. Karena dosen bebannya banyak, beban moral terutama yang paling besar. Jadi ngajar seperti ini tuh kan harus benar. Kalau Anda boleh salah, Anda kan belajar ya boleh salah. Tapi kalau mengajar ini harus benar, harus hati-hati karena menyampaikan ilmu pengetahuan kalau misalnya salah itu dapat berakibat fatal bagi rekan-rekan. Ya walaupun juga dosen juga manusia, saya juga terkadang ada kesalahan segala macam. Makanya kemudian Anda harus membaca literatur lain yang tidak dibaca oleh saya. Sehingga akan terjadi perdebatan-perdebatan, ya akan terjadi dialektika mengenai buku-buku yang saya baca dengan buku-buku yang mungkin tidak sempat saya baca, tapi justru dibaca oleh rekan-rekan. Tuh, sampai sini dulu ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke materi, gambaran materi gitu ya, bukan materi, gambaran materi yang akan kita pelajari. Saya persilakan dulu jika ada pertanyaan yang mungkin perlu dibahas dulu lah. Hal-hal teknis dulu aja ya, tidak terlalu serius terkait dengan perkuliahan yang nantinya akan kita. Karena ke depan memang agak-agak serius ya. Ke depan agak-agak serius karena materinya ada beberapa materi yang membutuhkan pemikiran yang cukup kuat gitu. Ya, karena ada beberapa pemikiran Islam itu yang kajiannya cukup filosofis ya, sehingga butuh pemikiran dan juga rajin membaca diskusi-diskusi yang selain Anda ikuti di perkuliahan ini juga harus Anda ikuti ataupun dicari ya di tempat-tempat lain. Termasuk silahkan nanti juga Anda dapat membuka YouTube channel saya ya sekalian promo promo gratis ya. Yang belum itu apa yang belum subscribe ya subscribe aja lumayan lah. Di sana juga ada beberapa materi perkuliahan yang mungkin terkait ya dengan atau relevan dengan yang sedang diambil oleh Anda sekarang ini. Termasuk kalau tidak salah ada pemikiran Islam juga di sana ada gitu. Materi-materi pemikiran Islam dan perkuliahan ini juga nanti akan masuk ke channel YouTube itu. Jadi ya silakanlah dimanfaatkan channel YouTube itu sengaja saya eh, buka ya ya sambil lalu saja tidak terlalu serius juga channel YouTube itu apa untuk daripada kemudian rekaman-rekaman ini rekaman-rekaman perkuliahan Zoom ini tidak bermanfaat disimpan di file mendingan disimpan secara publik dibaca baik oleh Anda maupun oleh masyarakat umum ya oleh masyarakat umum karena di dalam perkuliahan ini tidak ada satupun hal yang sifatnya tertutup ya bisa siapa aja sebenarnya eh, kalaupun secara formal yang mengikuti perkuliahan itu Anda yang merupakan mahasiswa ilmu politik, tapi sesungguhnya siapapun bisa mengikuti perkuliahan ini kalau lewat Zoom itu. Karena saya sengaja membagikan secara cuma-cuma di channel YouTube saya dan dapat di-download ya. Eh, Videonya dapat di-download. Tapi kan materinya Anda sebenarnya sudah punya, nanti saya bagikan juga. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini penilaian-penilaiannya seperti ini. Nah, kemudian juga ini ya mengenai materi-materi yang nanti akan saya sampaikan di dalam perkuliahan ini, yaitu ada 16 kali pertemuan, 2 pertemuan itu ujian, jadi pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 itu ujian akhir semester. Nah, ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu tentang kontrak pembelajaran dan overview materi ya. Overview materi itu maksudnya gambaran gambaran materi yang akan didapatkan oleh rekan-rekan, kemudian metode yang akan saya sampaikan,
dan gambaran kira-kira nanti ke depan itu seperti apa perkuliahan ini. Ya. Nah, kemudian di pertemuan kedua besok minggu depan, ya minggu depan itu kita akan langsung mempelajari mengenai metode pemikiran politik Islam, ya, dan juga tentang Piagam Madinah, ya. Nah, ini metode pemikiran politik Islam itu disampaikan di pertemuan awal, ya, di pertemuan-pertemuan awal, karena eh, ini perlu ya sebagai fundamen pemahaman Anda tentang pemikiran politik Islam. Jadi dalam studi ilmu politik itu sesungguhnya salah satu studi eh, yang mainstream ya dalam studi politik itu adalah tentang studi pemikiran. Bahkan ini juga dapat dikembangkan untuk karya tugas akhir Anda, skripsi ya namanya. Karya tugas akhir, eh, mungkin di antara Anda ada yang tertarik untuk mengkaji pemikiran, studi tentang pemikiran. Di mana studi tentang pemikiran itu ada banyak, itu ada pemikiran politik Indonesia, ada pemikiran politik Islam, sebenarnya juga ada pemikiran politik Barat. Ya dulu sempat ada di kita juga, bahkan mata kuliah wajib tetapi dihapuskan ya, dihapuskan di dalam lokakarya, kalau nggak salah waktu itu di Garut kalau nggak salah dilaksanakannya, dihapuskan karena dengan argumen bahwa pemikiran politik Barat sudah banyak dijelaskan di teori politik gitu. Ya, karena memang juga landasan-landasan kajian dari berkembangnya studi pemikiran politik itu ya berasal dari Barat, termasuk juga kurikulum ilmu politik yang dikembangkan di Indonesia ini berasal dari Barat ya, yaitu dari konvensi APSA ya, Asosiasi Ilmu Politik Amerika. Nah, memang kajian-kajian politik yang paling ngetren dan eh, apa namanya paling prestisius di dunia ini memang di Amerika ya. Makanya Anda kalau mungkin ingin memilih studi ilmu politik ya di dunia ini ya nyarinya ke Amerika gitu ya. Ada yang sangat dikenal di sana, ada Harvard University misalnya, ada beberapa ya, kemudian Ohio ya, itu beberapa universitas ngetop dalam studi politik dan berpengaruh terhadap kurikulum Indonesia seperti yang Anda dapatkan saat ini. Sehingga kajian mainstream dalam studi politik ini memang banyak dilandasi dari filsafat-filsafat Barat ya, Eropa, khususnya Eropa dan Barat dalam ini Amerika ya. Dan banyak juga dalam studi tentang politik yang sifatnya prosedural itu mengacu kepada Amerika ya. Sedangkan studi politik yang sifatnya kepada pemikiran politik, filsafat politik itu mengacunya kepada Yunani, Romawi ya kita itu. Mengacu kepada Eropa lah ya, Eropa. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan sekalian sehingga waktu itu asumsinya tidak diperlukan pemikiran politik Barat karena pemikiran politik Barat sudah include dalam studi teori politik gitu. Tapi waktu itu kemudian masih dipertahankan menjadi pemikiran politik Barat itu pilihan. Tapi lambat laun sampai hari ini pemikiran politik Barat itu dihapuskan, tapi muatan-muatannya dimasukkan dalam studi teori politik gitu. Makanya kajian-kajian di dalam teori politik itu ada demokrasi ya, ada konsep awal mula terbentuknya negara, konsep bangsa dan sebagainya. Sampai kepada kajian-kajian prosedural seperti kajian politik, lembaga-lembaga politik, pemerintahan dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Mengapa perlu dikaji tentang metode pemikiran politik Islam? Karena ada beberapa perbedaan yang cukup prinsipil antara pemikiran politik Barat dengan pemikiran politik Islam. Dari filsafat yang dikembangkannya pun itu berbeda ya. Berbeda antara pemikiran politik Islam dengan pemikiran politik Barat gitu. Nah, tetapi nanti kita juga akan memetakan seperti apa pemikiran politik Islam itu, ya. Kemudian nanti bahkan ya ada peristiwa-peristiwa politik yang kemudian mengembangkan studi ataupun kajian-kajian mengenai pemikiran politik Islam. Sampai ke beberapa pertemuan nanti kita akan membahas ada beberapa pemikir yang cukup dominan ya, cukup mainstream di dalam studinya
yang nanti kita akan kaji secara khusus. Bukan berarti bahwa pemikir politik Islam yang sangat populer itu bukan hanya ini gitu ya, bukan berarti begitu, tetapi nanti kita akan cari di setiap masa itu, karena pemikiran politik Islam itu juga nanti akan ada pemikiran yang sifatnya eh, di masa klasik Islam, masa klasik, kemudian ada masa pertengahan dan kontemporer nanti kita baginya. Nah, setidaknya pemikir-pemikir yang nanti akan secara khusus dikaji itu mewakili ya, mewakili dari setiap zaman itu. Misalnya Al-Farabi di zaman klasik gitu ya. Nanti kita akan bahas termasuk juga Ibnu Khaldun gitu. Nah, nanti juga di zaman pertengahannya siapa misalnya ya. Kemudian di masa kontemporer ya, misal kontemporer misalnya apakah itu Ala Al-Maududi ya atau Hasan Al-Banna atau di masa pertengahannya Ali Abdul Razik dan sebagainya. Termasuk juga ini memetakan ya pemikiran politik Islam itu seperti apa. Karena di dalam pemikiran politik Islam itu nanti ada yang berkembang pemikiran yang sifatnya inklusif atau eksklusif ya. Ada yang sifatnya sekuler, bahkan ada yang juga eh, apa itu namanya bahasanya fundamentalis gitu ya, segala macam. Walaupun penamaan-penamaan itu juga menjadi debatable ya, menjadi persoalan tersendiri. Tetapi setidaknya di dalam studi pemikiran Islam itu ada memiliki tipikal-tipikal kajian yang seperti itu, gitu ya. Nah, itu jadi bisa dipastikan bahwa pertemuan awal ini sampai pertemuan ketujuh sebelum UTS itu nanti memang akan lebih banyak teoritis ya, sifatnya teoritis. Teoritis, tetapi juga saya harapkan nanti rekan-rekan benar-benar mengikuti perkuliahan ini tidak hanya sekedar mendengarkan ceramah saya, tetapi ada dialog ya di sana nanti. Apakah itu rekan-rekan mungkin punya perspektif sendiri ataupun bertanya ya, bertanya kepada saya atau kepada siapapun lah. Kalaupun nanti saya eh, tidak tahu jawabannya apa yang saya sampaikan, tidak apa-apa ya. Saya tidak akan memaksakan. Kalau saya tidak tahu ya akan saya carilah jawabannya, akan saya pelajari lagi gitu. Jadi ketidaktahuan itu bukan satu hal yang memalukan ya. Ketidaktahuan itu bagi seorang ilmuwan itu ya titik celah untuk memperbaiki diri. Sama bagi bagi saya, bagi Anda juga seperti itu. Apalagi bagi Anda yang dalam proses belajarnya sedang semangat-semangatnya seperti ini, sedang dalam proses belajar. eh, Setidaknya kalau bagi saya ya bisa diminimalisir ya. Tapi selama saya bisa dan selama saya mampu dan saya pernah membaca ataupun pernah mendiskusikan hal itu akan saya sampaikan kepada Anda. Ya, akan saya sampaikan kepada Anda. Tapi kalau memang benar-benar saya tidak bisa ataupun pengetahuan saya belum menjangkau itu, saya ya akan sampaikan ya belum tahu saya juga gitu. Karena daripada saya jawab salah gitu ya, daripada saya jawab salah, saya sangat menghargai integritas akademik ya. Saya kan di FISIP ini juga termasuk fungsinya senat itu, saya kan ketua senat FISIP ya. Ketua senat FISIP dan anggota senat universitas harus menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, etika akademik. Jadi yang dimaksud dengan etika akademik itu adalah kalau salah katakan salah, ya kalau benar katakan benar, kalau belum tahu ya akui belum tahu. Ya harus kita pelajari, makanya fungsinya penelitian seperti itu. Nah, kemudian juga nanti di pertemuan selanjutnya itu saya harapkan nanti ini akan ada diskusi-diskusi ya, diskusi-diskusi mungkin dengan Pak Hendra nanti ini sebagian besar terkait dengan studi kasus gitu ya. Karena pendekatan dari mata kuliah ini adalah case study. Jadi bagaimana pengaplikasian dari teori-teori yang sudah dipelajari di awal tadi, khususnya dalam keindonesiaan, dalam Islam keindonesiaan, sehingga dapat dipastikan nanti itu pemikirannya akan didominasi oleh studi kasus pemikiran politik Islam di Indonesia. Seperti misalnya dalam konteks ini dulu di semester dulu yang sudah didapatkan oleh rekan-rekan ini pemikiran Cak Nur, kemudian mantan Menteri Munawir Sajali ya, Gus Dur, almarhum Gus Dur ya, Amin Rais masih ada ya, Amin Rais masih hidup.
dan beberapa pemikir lain lah ya, beberapa pemikir lain saya kira ini juga terbuka, sebetulnya masih terbuka bagi rekan-rekan mungkin untuk dipelajari. Siapa kira-kira Pak? Ini tolong nanti saya lebih tertarik kepada pemikiran Haji Agus Salim misalnya. Kenapa nggak dimasukkan ya? Nanti bisa bisa dimasukkan ke sini kira-kira kalau memang ada waktu dan masih memungkinkan ya nanti untuk dimasukkan. Kenapa tidak natsir misalnya ya? Bolehlah, boleh. Ini masih belum belum baku ya. Artinya mungkin bisa ada yang diganti gitu ya. Bisa ini adalah usulan-usulan dari kakak tingkat Anda di pertemuan sebelumnya. Ya, nanti silakan diusulkan saja. Misalnya bagi Anda yang tertarik dengan pemikiran politik eh, apa siapa nih namanya Ahmad Wahid misalnya ya yang terkenal sangat debatable pemikirannya misalnya atau Agus Salim ya misalnya atau Muhammad Natsir dan lain sebagainya atau yang mungkin juga pemikir Islam yang saat ini ya yang saat ini misalnya yang masa-masa modern atau di masa-masa sekarang gitu boleh juga saya kira termasuk juga partai yang berbasis Islam dan sebagainya jadi saya harapkan nanti di 3 pertemuan terakhir atau 4 lah ya, karena di pertemuan terakhir itu saya harapkan sudah tidak ada lagi presentasi, tetapi sudah membahas tentang overview materi secara umum dan persiapan ujian akhir gitu. Jadi persisnya ya 4 pertemuan terakhir nanti ada diskusi kelompok. Jadi eh, kemungkinan gitu ya, kemungkinan besar nanti saya diskusikan lebih detail dengan Pak Hendra kemungkinan nanti akan dibentuk kelompok gitu ya. Akan dibentuk kelompok dan di 3 pertemuan terakhir kelompok itu, jadi mungkin ada 3 kelompok nantinya. Itu mempresentasikan hasil diskusinya tentang studi kasus di Indonesia ya. Bagaimana pengaplikasian dari teori politik Islam, teori pemikiran politik Islam dalam konteks keindonesiaan. Misalnya tentang JIL, itu kan studi kasus ya tentang JIL, Jaringan Islam Liberal yang pemikiran-pemikirannya mungkin lebih cenderung kepada pemikiran yang liberal. Di mana pemikiran yang liberal ini kan sebenarnya di masa lampau juga ada ya, ada referensinya. Misalnya yang sekuler gitu ya, pemikiran sekuler di Indonesia saat ini studi kasusnya pemikiran siapa misalnya. Itu di masa lampaunya juga kan ada ya, yang pemikiran yang cenderungnya sekuler itu seperti tercermin misalnya di dalam pemikiran politik Ali Abdul Razik ya. Nanti kita secara khusus akan belajar itu Ali Abdul Razik itu. Nah, seperti itu nantinya ya apakah ini akan terimplementasi melalui eh, apa namanya diskusi sidang sidang kelompok, diskusi kelompok itu ataukah tidak nanti perlu kita lebih dalami lagi dan mendengarkan juga saran dari Anda. Mendengarkan juga dari saran dari Anda. Jadi silakan sambil masih ada waktu ini sampai pertemuan besok bagi Anda yang mungkin menginginkan desain diskusinya seperti apa ya yang jelas diskusinya nanti kelompok ya karena kalau orang per orang tidak tidak memungkinkan juga kalau orang per orang mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup banyak ya sehingga eh, apa namanya sulit dilakukan untuk perkuliahan ini menjadi kurang efektif gitu ya tapi kemungkinan nanti bentuknya kelompok ya dan prinsip saya di dalam perkuliahan studi kasus ini nanti setiap kelompok itu harus menyampaikan apa yang sudah dikajinya supaya bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya dan juga rekan-rekan yang lain termasuk saya juga gitu. Nah, itu jadi rekan-rekan ya gambaran dari pemikiran mata kuliah pemikiran politik Islam yang merupakan mata kuliah wajib ya, mata kuliah wajib bagi Anda yang harus diikuti. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti bagi rekan-rekan juga rekan-rekan cukup optimal mengikuti proses perkuliahan ini sebagai salah satu proses yang harus diikuti dan mendapatkan hasil maksimal. Jadi saya kan menginginkan sebetulnya bagi saya kalau rekan-rekan dapat A semua itu berarti saya berhasil gitu sebenarnya. Justru kalau teman-teman itu nilainya ada yang segala macam itu berarti saya juga harus introspeksi ya. Kenapa ada di antara rekan-rekan yang nilainya jelek gitu. Kecuali kalau memang nilainya jelek karena tidak pernah masuk ya itu beda lagi ya. Ceritanya karena dia sendiri ya seperti itu gitu. Nah, itu ya kira-kira rekan-rekan. Nah, terkait
nanti materi apa namanya buku-buku yang harus dibaca itu daftar pustakanya. Ini ada teori politik Islam, misalnya dari Diyaudin Rais dan seterusnya lah ya di sini ya dapat nanti Anda baca Muhammad Imaroh misalnya. Ini buku-buku yang ada di Gramedia lah. Bisa bagi Anda mungkin yang membutuhkan buku itu bisa dicari ya. Silakan saja, tidak hanya ini saya kira buku-bukunya eh, tidak hanya yang tertulis di sini gitu ya. Silakan setiap buku yang penting ada keterkaitan dengan pemikiran politik Islam dan studi tentang pemikiran-pemikiran tokoh Islam itu dapat dipakai ya, dapat dijadikan pegangan dan dapat dijadikan sebagai sumber kajian misalnya untuk dalam berdiskusi dan sebagainya. Jadi saya tidak membatasi ya, sebanyak-banyaknya silakan Anda baca. Ini hanya sebagai stimulan saja yang ditulis di sini. Ya, termasuk diantaranya yang ditulis oleh dosen Anda ya, oleh Pak Ahmad Satori misalnya tentang sistem pemerintahan Iran modern. Nah, ini studi kasus tentang salah satu pengimplementasian pemikiran politik Islam tokoh Khomeini ya, yang diterbitkan oleh Politia Press Yogyakarta. Itu salah satu buku dari dosen Anda. Dan buku-buku yang lain termasuk ini yang beberapa ada yang saya punya bukunya ya. Eh, Nanti juga mungkin secara ini akan saya berikan yang e-book-nya. Yang e-book itu yang buku-buku, kalau buku-buku yang hardware, hard file gitu ya. Yang hard file mungkin kemungkinan tidak bisa saya pinjamkan karena katanya kan yang meminjamkan buku itu adalah orang yang bodoh ya. Sedangkan yang mengembalikan buku itu adalah orang yang paling bodoh gitu. Sehingga berkaca dari itu saya tidak mau memberikan pinjaman buku kepada mahasiswa ya. Buku saya itu ada puluhan buku yang sampai sekarang itu raib entah kemana yang dipinjam oleh kakak tingkat Anda ya. Benar juga ya, ternyata kalau meminjamkan buku itu susah untuk dikembalikan gitu. Dan orang yang mengembalikan buku itu adalah orang yang bodoh katanya itu guyonannya. Berarti orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak mengembalikan buku gitu. Ya. Saking sulitnya orang mengembalikan buku gitu. Tapi nanti supaya keluar dari jebakan itu, maka saya akan berikan buku e-book aja lah ya. Kalau e-book masih akan gratis aja gitu oleh Anda. Nah, itu saya kira ya untuk pertemuan pemikiran politik Islam. Mudah-mudahan perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan juga khususnya bagi Anda selain mengikuti perkuliahan ini sebagai kewajiban yang harus dilalui proses mengikuti sampai sarjana ilmu politik nantinya. Tapi juga mungkin ada kepentingan bagi Anda yang tertarik untuk belajar tentang pemikiran-pemikiran Islam ya. Nah, itu saja ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu di saya buka ruang diskusi ya. Kira-kira gimana? Jelas atau tidak? Ini sebagai pemanasan saja ya. Pemanasan saja. Mungkin diskusi-diskusi yang lebih serius lagi kita lakukan minggu depan ya lah. Serius juga enggak sih sebetulnya. Santai aja ya. Santai aja. Mungkin juga sambil mendengarkan Zoom, Anda minum kopi di sana, bisa sambil apa mendengarkan musik ya. Kalau kalau ini ya, silakan aja ya. Yang penting apa yang saya sampaikan masuk aja di otak Anda gitu. Kalau saya sih gitu, kepentingannya sih gitu ya. Tidak terlalu inilah. Jadi serius santai saja lah gitu. Apalagi perkuliahan ini nanti akan banyak dilakukan secara daring ya. Nah, tapi justru dilakukan secara daring ini saya dapat mengecek setiap saat karena direkam ya siapa yang aktif. Eh, Nah, artinya gini juga ya, mungkin bagi Anda yang ada di perjalanan atau di mana gitu ya, sehingga tidak dapat menyalakan kameranya ya tidak masalah juga sebenarnya. Ya, tapi jikalau memang sedang waktunya santai atau apa ya bisa sambil dinyalakan saja supaya saya juga kenal Anda ya, karena mungkin saja nanti Anda juga bertemu saya tidak hanya di perkuliahan ini ya. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang pokok ya seperti eh politik identitas sudah ikut belum? Belum ya? Udah ya, Anda ya? Belum ya?
Ada kajian parpos sudah ya kemarin ya. Yang terakhir pasti juga yang akan pasti ketemu saya adalah metodologi politik ya. Metodologi politik di akhir nanti akan ketemu saya juga. Itu mata kuliah puncak yang kerumitannya hanya bisa dipahami oleh rekan-rekan yang sudah dewasa ya. Yang sudah dewasa artinya tahap-tahap akhir gitulah. Rumit ya, cukup rumit. Ya, tapi tidak rumit juga sih kalau kitanya benar-benar rajin baca buku. Soknya sih rajin baca buku lah andanya. Memang jadi mahasiswa mah harus rajin baca buku. Pak, gimana saya ini udah bayar, kok harus rajin baca buku? Pak, ya iyalah, gimana? Anda itu kan kuliah itu bukan membeli ya, bukan membeli, tetapi Anda ini kuliah ini kan ingin pintar gitu ya. Ingin pintar dalam studi politik. Ya, saya mengharapkan Anda nanti kan menjadi ilmuwan-ilmuwan hebat ya di berbagai eh, mata pencaharian ya, mata pekerjaan. Baik itu sebagai caleg, calon anggota legislatif yang jadi ya, yang jadi anggota legislatif itu harus yang jadi, bukan yang tidak jadi. Ya, terus gimana nanti kalau tidak jadi ya tidak apa-apa. Kalau misalnya Anda sudah nyalak tidak jadi ya tidak apa-apa. Jangan jadi caleg stres gitu. Ya, jangan jadi caleg stres. Kan banyak kejadian caleg stres. Jangan. Pekerjaan itu tidak hanya caleg ya, tetapi ya mungkin jadi guru, ya mungkin jadi apa diplomat, ya mungkin jadi pegawai negeri sipil ataupun apa saja itu ya. Ada 1001 pekerjaan, tapi yang jelas bahwa Anda pernah mengarungi berbagai mata kuliah dan memaksimalkan proses-proses itu, belajar itu ya secara baik dan mengikuti apa namanya eh, baik itu kesulitannya maupun menariknya ataupun tidak menariknya gitu ya. Kadangkala ada yang apa melihat saya itu sebagai orang berwajah menyeramkan, tapi tetap saja karena saya dosen Anda, kapanpun pasti Anda akan ketemu saya gitu ya. Mau tidak mau itu mah ya, mau tidak mau pasti ketemu saya. Tapi saya tidak semenyeramkan apa yang dibilang gitu ya, tidak semenyeramkan Pak Ali Andreas ya. Nah, gitulah ya. Atau sama-sama menyeramkan gitu. Tidak lah ya. Tidak, tidak seperti itu. Saya sangat menjunjung tinggi perbedaan pendapat dan juga sangat menjunjung tinggi etika akademik dan insya Allah punya integritas yang sangat baik. Jadi saya ini ilmuwan ya. Anda tidak bisa membayar saya kecuali Anda sudah saja meyakinkan saya dengan argumen-argumen dan ilmu pengetahuan. Itu sudah cukup kalau membayar saya mah. Jadi yang yang bisa membayar saya itu untuk meluluskan Anda itu adalah dengan argumen dan intelektualitas Anda itu. Ya, paham ya? Bisa dimengerti nggak ini? Jadi jangan main-main dengan saya mah apa namanya? Dulu pernah ada kakak tingkat Anda yang ingin menyogok saya dalam nilai. Akhirnya saya tidak luluskan ya. Saya kasih nilai E ya. Dulu pernah ini. Jadi kalau persoalan nilai mah terserah Anda itu mah. Kerja keras Anda yang penting saya harus bisa memastikan bahwa kerja keras Anda saya apresiasi dan sesuai pada tempatnya. Kalau Anda memang pantas untuk mendapatkan A, saya tidak boleh dong berikan Anda nilai C. Saya tidak boleh memberikan Anda nilai B. Dulu pernah kejadian ya. Ini untuk ini aja supaya Anda juga komunikatif ya. Dulu pernah kejadian saya memberikan nilai C kepada orang yang bagus sebenarnya. Dari 4 nilai penilaian tadi ya, dari 4 parameter penilaian tadi, ternyata saya salah memasukkan nilai gitu. Untungnya karena dia juga sudah merasa dia aktif segala macam, konfirmasi ke saya, ternyata setelah saya cek terbalik ya, untung juga tuh yang ininya ya, terbalik orang yang tidak aktif kemudian dapat nilai A, yang aktif dapat nilai C, jadi terbalik nilainya itu kan gimana ya, manusiawi gitu ya, manusiawi. Tapi Anda juga harus komunikatif makanya supaya tidak merugikan Anda juga. Jadi jangan takut lah untuk mengklarifikasi kalau memang Anda merasa nilai Anda itu layaknya dapat nilai A. Tapi itu jangan sangat tidak sering kejadian seperti itu. Tapi pernah kejadian seperti itu pernah sekali ya saya.
pernah kejadian seperti itu, salah seorang mahasiswa dan protes ke saya. Akhirnya saya dengan segala cara, eh, karena harus mendapat izin juga dari pembantu rektor ya waktu itu, udah lama sekali kejadiannya, udah 9 tahun yang lampau, sehingga harus dibuka lagi akses menilainya. Saya yang salahnya saya waktu itu salah menilai gitu ya, salah menilai. Padahal aslinya dia itu dapat nilainya A, kenapa harus dikasih C? Nah itu maksud saya. Jadi em, meminimalisir kejadian seperti itu. Kalau Anda merasa bahwa Anda rajin, sering partisipasi kelas aktif segala macam, kemudian nanti saya periksa ternyata benar, itu berarti ada kejanggalan ya dalam penilaian yang tidak disengaja tentunya. Saya tidak sengaja menilai jelek seperti itu. Tapi ada juga yang kejadian, dia itu memang layaknya itu mendapatkan nilai C, protes. Ya, protes. Saya perlihatkan nih, aslinya Anda itu dapat nilai D sebenarnya. Saya tingkatkan menjadi C gitu ya. Ya udah kalau begitu saya akan berikan Anda nilai D karena Anda aslinya nilai itu dapat D. Akhirnya dia ngomong, udah jangan Pak, udah C aja Pak, nggak apa-apa. Udah dapat C aja udah cukup kok gitu. Dan biasa kalau udah merasa ini mah, itu saya bantu sebetulnya dapat C itu dari D jadi C gitu. Ya udah karena mungkin saya melihat pertimbangan lain ya, dia ada apa namanya, cukup menunjukkan itikad baik gitu ya, segala macam. Nah gitulah ya, saya berusaha untuk adil tentang penilaian ini, dan itu sebetulnya juga bukan sesuatu yang lebih utama. Itu nomor dua nilai itu ya. Nomor satu itu sebenarnya bagaimana cara Anda mampu menggunakan kesempatan ini, karena kesempatan ini hanya ada seumur hidup, sekali seumur hidup ya, untuk semaksimal-maksimalnya mempelajari di bidang perkuliahan yang sedang Anda ikuti ini. Termasuk dalam konteks ini adalah pemikiran politik Islam. Baik ya, kalau ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, eh, kemungkinan cukup ya, cukup. Dan silakan dipersiapkan untuk pertemuan besok. Kita akan mendiskusikan mengenai metode pemikiran, metode kajian maksudnya ya, metode kajian pemikiran politik Islam. Itu bagaimana politik Islam itu dikaji dan dikembangkan sebagai satu disiplin keilmuan yang cabangnya dari ilmu politik gitu ya. Nah, itu yang maksudnya. Silakan Anda baca-baca buku. Nanti juga saya sambil jalan akan memberikan beberapa literatur dan termasuk juga ini ya, termasuk panduan ini, dokumen ini gitu. Itu saja, jangan lupa juga kepada ketua kelas masing-masing untuk absennya ya, untuk absennya dan eh, segala hal ya, nanti kalau ada yang berbicara dan sebagainya. Kebetulan untuk hari malam ini belum, tadi ada yang berbicara atau tidak ya, silakan di ini aja di report ya oleh Anda, oleh ketua kelasnya. Dan bagi Anda yang mungkin bermasalah, takutnya misalnya sinyalnya tidak tidak apa namanya, kurang kurang baik gitu ya, sehingga Anda bisa keluar masuk tapi tidak terdetek oleh ketua kelas Anda, ya silakan dikomplainkan saja ke ketua kelasnya ya. Nanti ketua kelasnya akan melihat bahwa Anda masuk atau tidak gitu. Jadi saya juga sudah diskusi dengan ketua kelas Anda, metodenya bagaimana silakan sudah di ini. Jadi jangan sampai Anda masuk tapi tidak dianggap masuk gitu ya. Itu merugikan juga ya, merugikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam perkuliahan perdana ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan ya dalam setiap proses kehidupan kita, termasuk dalam mencari ilmu ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang tepat ya. Mudah-mudahan kita ketemu minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.